Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zara, kelas IPA 2 dari Men 2 Jakarta. Ideologi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, ideos, dan logos yang berarti tujuan, cita-cita, sudut pandang, pemikiran, dan pengetahuan. Ideologi merupakan seperangkat ide atau keyakinan yang menentukan jarak pandang seseorang untuk mencapai tujuan dengan berdasarkan kepada pengetahuan. Sementara Pancasila berdasar dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Dari penjelasan tadi bisa disimpulkan ideologi Pancasila merupakan kumpulan nilai dan norma yang menjadikan landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan dengan berdasarkan kalimat sila dan Pancasila. Dalam pidatonya pada 1 Juni 2017, Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan bahwa Pancasila merupakan hasil dari satu kesatuan proses yang dimulai dengan rumusan Pancasila oleh Insinyur Soekarno. Indonesia memiliki segala potensi dan merupakan negara yang besar dan juga sejahtera. Indonesia memiliki keunggulan demografis, posisi strategis dalam saluran distribusi barang dan jasa internasional, sumber daya alam hayati dan non-hayati yang kaya dan juga jumlah energi yang tampak nyata dan akan ada habisnya. Besarnya negara Indonesia dengan segala sumber dayanya dapat dengan mudah menjadi negara yang hancur atau berbicara karena Indonesia pada dasarnya adalah negara yang menunjukkan perbedaan di segala bidang. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa Indonesia berulang kali mengalami perpecahan antar bangsa, namun tetap mampu bertahan. Kemampuan untuk bertahan dari perpecahan bangsa bukanlah kebetulan. Asalnya, bangsa Indonesia memiliki sarana untuk mempersatukan bangsa yang secara alamiah terkandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Generasi milenial atau generasi yang saat ini berusia antara 18-36 tahun merupakan generasi daerah produktif, sebuah generasi yang akan memegang peran penting dalam kehidupan negara dan kehidupannya. Kekuatan generasi ini adalah kreativitas tinggi, kepercayaan yang penuh, dan koreksi satu sama lain. Namun karena ini daerah yang terbawa otomatis, generasi ini cenderung menginginkan sesuai dengan instan dan sangat gampang dipengaruhi. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perangkat konvensional menjadi perang modern dengan menggunakan teknologi sasarannya jelas itu ketahanan ekonomi, pertahanan, dan keamanan budaya, ideologi, lingkungan, politik, karakter, dan lain-lain. Untuk membentengi diri dan kehancuran akibat pesatnya perkembangan teknologi dan maka bangsa ini harus kembali kepada Pancasila. Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia telah berkembang secara alamiah dari perjalanan panjang sejarah, berisikan pandangan hidup, karakter, dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila ialah semangat bersatu, menghormati perbedaan, rela berkorban, pantang menyerah, gotong royong, patriotisme, nasionalisme, optimisme, harga diri, kebersamaan, dan percaya pada diri sendiri. Pancasila dijadikan cara hidup seluruh anak-anak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam melaksanakan langkah-langkah itu diperlukan sinergis melintas kelembagaan untuk bersama-sama maka kualitas ikan Pancasila melalui sistem dan dinamika kekinian. Perguruan tinggi memegang peran penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi milenial sehingga tidak ada indikasi perkembangan paham lain. Generasi milenial harus berada di depan memegang obor untuk mencegah paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. Arah perkembangan bangsa ini berada di tangan generasi milenial. Mari jaga, rawat, dan pelihara nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.